pada hari ketiga itu saya, karena saya di situ kalau berdoa banyak selalu itu sholat pun pakai bahasa Indonesia karena supaya saya mengerti, begitu ya. Sholat pun pakai bahasa Indonesia karena supaya saya mengerti, begitu ya. Nah, saya berdoa, ya Tuhan, ampunilah saya Tuhan, dan bimbinglah saya untuk menuju jalan yang benar, yang lurus Tuhan. Saya seperti itu. Jadi cukup simpel saya kalau berdoa. Jadi saya minta dicarikan jalan yang lurus, dituntun, dan diampunilah dosa-dosa saya, karena saya tidak tahu apa yang akan saya perbuat di Mekah ini. Seperti itu. Mohon maaf ya. Bapak ini mengaku seorang haji. Katanya setelah 3 hari di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan setelah di kota Mekah. Terus ketika dia sholat di kota Mekah, kata dia sholat menggunakan bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti dan mudah dipahami. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Apakah dia ini seorang muslim atau memang seorang misionaris? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kembali kami kabarkan ini ada seseorang ya yang mengaku sebagai seorang muslim dan juga katanya dia murtad. Ya, dia mengaku sebagai seorang haji, katanya dia dulu pernah haji ya. Setelah 3 hari di kota Mekah, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan di Mekah. Padahal kalau Anda ke kota Mekah, yang kita lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah jelas. Bahkan dia mengaku sholat menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami maknanya. Lah, kalau misalkan tidak paham bahasa Arab ya belajar. Kemudian bacaan sholat itu pelajari, kan sekarang banyak terjemahan ya. Bahkan kita dituntut belajar sebagai seorang muslim ya. Maka supaya kita paham maknanya, belajar terjemahan sholat, bacaan sholat sekarang sudah banyak ya. Nah, belajar bahasa Arab 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, insya Allah paham. Minimal anak ente lah paham ya. Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat? Ya pakai bahasa Arab. Makanya seluruh umat Islam dimanapun berada itu menggunakan bahasa Arab ketika sholat. Orang Singapura, orang Brazil, Amerika, semua pakai bahasa Arab. Maka aneh kalau misalkan ada orang sholat menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bayangkan kalau misalkan setiap negara sholat menggunakan bahasa mereka masing-masing. Ya, ini sangat aneh. Bahkan orang ini mengaku murtad. Baik ya, kita akan bahas orang ini. Katanya saya jadi ragu bahwa orang ini dulunya apakah dulu seorang muslim atau memang kadar kafir dari lahir. Mari kita dengar kesaksiannya yang lain. Nah, setelah ada di Madinah itu 3 hari saya ada di sana. Saya merasa pas lagi setengah tidur ya. Tadinya masih bercanda sambil nonton TV sama teman-teman satu. Ini ceritanya sudah di Madinah. Satu kamar itu isinya 9 orang. Jadi waktu itu pas habis kita ngobrol-ngobrol, nonton TV begitu ya. Terus semuanya udah kira-kira jam 11, jam 12 gitu ya, itu pada tidur. Nah, saya mau tidur itu kok mendengarkan suara audible lah gitu ya. Karena doa saya waktu mau tidur, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya dan berilah saya petunjuk menuju jalan yang lurus dan yang benar Tuhan. Nah, begitu. Selalu saya berdoa seperti itu. Nah, audible tadi bunyinya adalah, ya kamu Santoso katanya. Tapi cuma suara saja yang terdengar sangat jelas. Teman-teman yang 8 itu nggak mendengarkan, udah tidur. Nah, saya katanya kalau kamu mau jadi imam, mau jadi pemimpin yang bagus, yang benar dan bijaksana, kamu harus menguasai 8 sifat alam begitu. Nah, saya kan kaget. Apa itu 8 sifat alam itu? Saya tanya gitu, bisa tanya jawab itu. Jadi dengan jelas bisa tanya jawab, tapi seperti kayak setengah sadar gitu ya, seperti itu. Nah, sambil tiduran. Akhirnya 8 sifat alam itu adalah, pertama adalah sifat bumi, kedua sifat langit, ketiga sifat matahari, keempat sifat bulan, kelima sifat bintang, keenam sifat udara,
ke-7 sifat air, ke-8 sifat api. Nah itu, saya dijelaskan seperti itu, lantas saya tanya, nah sifat-sifat itu bagaimana? Terus apa sifat bumi itu? Nah dijelaskan, sifat bumi itu adalah sifat yang sangat kasih, sifat yang ikhlas dan kasih. Nah seperti itu. Nah tapi begitu saya sudah mengikuti Kristus ini, saya mendengarkan lagu, ada yang di gereja itu lagu kasihmu ya Tuhan, kasihmu putus tiada batasnya, yang seperti itu. Loh, berarti ini ada di kebagian itu ada juga ya gitu. Setelah saya mengikuti Kristus ini. Baik ya ikhwah, ya setelah di Madinah di Arab Saudi, kata Bapak itu tadi dia nonton TV sama teman-temannya sambil ngobrol-ngobrol. Saya kira kalau kita ibadah umroh ke kota Madinah Al-Munawwarah, Masya Allah hati kita akan adem ya. Di kota Mekah itu, di kota Madinah, kota Rasulullah SAW, saya rasa kalau kita umroh ya tidak akan banyak ngobrol sama teman-teman, apalagi ngobrol-ngobrol ya sambil nonton TV ya, karena setahu saya kita akan selalu menyibukkan diri untuk ibadah. Apalagi di sini katanya dia sempat nonton TV sampai tertidur, kata dia gitu ya. Kalau nonton TV boleh sesaat, tapi kalau nonton sampai tertidur lahap itu lucu menurut saya ya. Terus katanya tadi dia dikasih 8 unsur sifat, katanya itu lucu sekali ya. Kalau Anda mencermati 8 unsur itu, rasa-rasanya Anda harus masuk ke agama Hindu, bukan ke agama Kristen ya. Lucu juga ya. Terus kalau Anda sudah murtad kok masih pakai peci ya, berarti Anda belum move on dari agama Islam ya. Kalau kita cinta pada sesuatu ya, otomatis kita akan meniru pakaiannya, cara ngomongnya dan sebagainya. Anda kan sudah masuk Kristen, otomatis cara pakaian Anda harusnya jangan pakai Muslim lagi dong, kan sudah cinta sama agama lain. Nah, kalau kita sudah cinta pada seseorang, kita akan meniru cara pakaian dia dan sebagainya. Kita dan meninggalkan kebiasaan lama. Nah, aneh ya. Jangan-jangan orang ini adalah memang dulunya seorang non-muslim dan sampai sekarang non-muslim ya. Atau disingkat kadar kafir dari lahir. Saya sih nggak percaya bahwa orang ini dulunya muslim. Tapi saya yakinnya bahwa orang ini kayak sepertinya misionaris ya. Baik, seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.